Guys, hal-hal tersebut bisa terjadi jika kita tidak mengerti manajemen perkreditan. So guys, manajemen perkreditan itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari guys. Nah guys, kalian udah tahu belum sih pengertian dari manajemen perkreditan? Kalau belum tahu, nih gua kasih tahu guys. Manajemen perkreditan itu adalah pengelolaan pemberian kredit mulai dari kredit itu diberikan sampai pada pelunasannya, atau rangkaian suatu kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain secara sistematis di dalam proses pengumpulan atau penyajian informasi perkreditan secara detail dalam suatu bank. Sedangkan tujuan dari manajemen perkreditan itu ada 3 poin juga guys. Nih, gua kasih tahu. Yang pertama, mencari keuntungan atau profit. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Yang ketiga, membantu pemerintahan. Fungsi manajemen perkreditan itu ada beberapa poin ya guys. Tapi di sini saya cuma ambil 3 poin yang penting. Bisa kita lihat di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah salah satu alat stabilitas ekonomi. Yang kedua, untuk meningkatkan hubungan internasional. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Guys, gua mau ceritain nih sedikit pengalaman dari teman gua. Gua punya teman nih, orangnya gengsian punya. Nah, jadi dia itu selalu pengen ngikutin tren lah. Jadi teman-temannya itu punya barang mewah, dia selalu mau ngikutin juga. Jadi dia pengen beli barang itu, dia pakai kredit lah itu kan ceritanya. Jadi di masa itu dia kredit motor cicilannya itu. Nah, di awal cicilannya itu berjalan mulus 1-2 bulan, dan terus di bulan ke 3 sampai 4 tuh dia macet nih guys. Dia kreditnya udah mulai kacau dan dia udah pusing nih mau gimana gitu kan. Dia pikir sayang lah ya kan diambil keretanya itu. Jadi dia pinjam online lah itu guys, di Dana Cepat, Kredivo dan lain-lain itu guys. Nah, di saat itulah dia udah mulai kacau guys. Dia nggak pandai memanage keuangannya itu. Nah, terus dia pinjam uang lagi tuh guys sama teman-temannya itu, gali lubang tutup lubang. Tapi sama aja sih. Dia dicari oleh debt collector, dia ditelepon oleh orang-orang terdekatnya, dan pinjaman online pun juga ngejar-ngejar dia. Jadi dia udah masuk ke dalam daftar blacklist lah karena dia sering menunggak kan. Nah, saran gua itu, kalau kalian memang ingin kredit sesuatu itu, kalian harus benar-benar lah melihat syaratnya dan harus melihat kondisi keuangan kalian juga. Harus pandai-pandai memanage keuangan kalian kalau kalian nggak mau kena masalah. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan. Kalau kredit kalian nggak lancar, ya riwayat kredit kalian ya nggak bagus. Nanti kalian ke depannya mau ngambil sesuatu barang itu sangat susah guys. Terus yang paling penting sih menurut gua, jagalah nama baik kalian ya. Nanti kalau kalian misalnya udah dicap sebagai orang yang nggak mau melunasi atau sudah di blacklist kan udah nggak enak dengan organisasi yang lain seperti Kredivo, Dana Cepat ataupun debt collector ya guys. Nah, itu aja sih guys yang bisa gua kasih info tentang teman gua, pengalaman hidupnya yang bermasalah tentang kredit ini. Nah, saran gua nih, lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Jikalau kalian nggak sanggup, janganlah mengikuti tren ataupun apapun itulah. Nah, kalau kalian benar-benar mau melakukan kredit guys, nih gua kasih beberapa tips agar kredit kalian nggak bermasalah lah ke depannya. Gua kasih saran nih. Yang pertama, nengok dulu syarat dan ketentuannya guys. Jangan asal kredit tapi nggak tahu peraturannya apa yang harus diisi. Pahami dulu semua peraturan dengan baik. Jangan asal ngambil. Jika ada yang kamu kurang mengerti, kamu juga bisa tanyakan langsung ke stafnya, staf penyediaan kreditnya. Carilah informasi yang lengkap dan akurat. Jangan asal terima tapi nggak tahu apa yang dibilang. Poin yang kedua, lihatlah kondisi keuangan Anda. Nanti jangan asal kredit tapi keuangan Anda tidak cukup. Jikalau keuangan Anda masih lancar, masih bagus, ya nggak masalah. Tapi sebaliknya, kalau Anda melakukan kredit namun keuangan Anda tidak dalam kondisi yang baik, ya mungkin akan bermasalah bagi kita sendiri. Poin yang ketiga, kemampuan membayar Anda. Jika Anda mau melakukan kredit, Anda harus mempertimbangkan dana Anda untuk melakukan kredit ini. Karena kalau Anda kurang untuk melakukan kredit, ya that's impossible.
semua itu butuh uang. Untuk menghindari itu semua dengan cicilan yang Anda lakukan, ya pandai-pandailah Anda memanage keuangan Anda. Nah, poin yang keempat ini nih yang paling sering kita lakukan nih. Kita menilainya sepele, namun jika dikumpulkan juga berbahaya, yaitu denda. Nah, kalau kalian melakukan kredit, jika melewati batas yang diberikan, tentunya kita akan kena denda. Nah, denda itulah yang harus kita revisi lagi. Memanage uang kita, bagaimana kita memanage uang kita itu supaya tidak melewati batas yang ditentukan oleh pihak penyedia kredit. Karena kalau kita melewati batas itu ya dikalikan dengan hari per hari ya lumayan juga 10% per hari. Dikalikan 10 hari udah berapa uang yang kita habiskan untuk hanya denda. Dan belum lagi cicilannya yang kita cicil. Poin yang terakhir adalah kelola keuangan Anda. Dan Anda harus hemat-hemat. Jangan Anda berpikir, oh saya melakukan kredit dengan cicilan. Nah, Anda mulai melakukan shopping, kredit Shopee, Tokopedia, dan lain-lain sebagainya, pergi makan nongkrong dengan kawan menggunakan kartu kredit. Nah, kita harus pandai-pandai memanage uang kita itu. Jangan karena berpikir, kredit bisa dicicil. Nah, itu pemikiran mindset yang salah. Jadi, itu harus dihapus dari otak kita dan kita harus menggunakan mindset kita yang lebih baik lagi. Kita harus hemat, kita harus berpikir panjang, resikonya apa, dan kedepannya kita harus bagaimana. Jadi inti dari semua itu kita butuh manajemen perkreditan. Itu penting banget bagi kehidupan sehari-hari ya menurut saya. Ya, sekian tips yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini saja video kita kali ini. Saya Kelvin Makmur mengucap banyak terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Kelvin Makmur. Terima kasih banyak. Bye. Tersebut bisa terjadi jika kita tidak mengerti manajemen. Bah. Kencang. Wah, lebih jauh. Dia itu aku ambil open sedikit, teman online pun juga ngejar-ngejar dia, jadi dia udah masuk ke dalam daftar blacklist lah karena dia sering menunggak kan. Ego lagi ya. Lagi Pan. Kalian benar-benar ingin melakukan kredit, lakukan dengan apa ini? Halo. Bentar mak, lagi vlog, bentar lagi pulang ini. Iya, bentar ya, lagi ngevlog nih. Oke. Habis itu Oke.